Tapi kemudian yang ngacung itu, ya Mbak Dinda kan melihat kredit waktu itu, diancam-ancam oleh peserta yang dia sudah kesal. Nanti kalau sampai ada yang lomba, awas. Nama baik saya yang hancur, kembalikan nama baik saya. Mintalah maaf. Mintalah maaf. Minta Sudah. maaf dari pihak Ya, Arianto dan dia Pak kan Fendi. sosmed. Okay. Ya berarti kan balik ke sosmed toh. Halo Sobat Berita Jateng TV, kembali lagi bersama saya Made Dinda Yatnyaswari di podcast Berita Jateng TV. Jadi beberapa waktu lalu media sosial di Kota Semarang nih sempat dihebohkan oleh kasus lomba tari piala atau trofi Gubernur Jawa Tengah yang viral ya di media sosial, utamanya di TikTok. Jadi kasus lomba tari ini mencatut nama salah satu dosen dari UPKRIS, yaitu Bu May Sulistyoningsih. Jadi biar untuk refresh ingatannya, berikut cuplikan video kasus lomba tari tersebut. Berarti itu mau ngomong itu, kita itu orang yang tahu aturan, menghargai instansi. Yang terlihat material itu dari segi pendaftaran itu ada syarat dari panitia. Kami tegur keras dan itu saya sudah katakan ini pelanggaran ADART, maka pada tanggal 1 Desember 2024 kemarin SK DPC Apikimdo kita cabut. Nah, jadi untuk pertama kalinya Bu May Sulistyoningsih ini hadir di media setelah sekian lama. Bu May ini tidak tampil ya mungkin di publik, dan sekarang Berita Jateng TV berhasil mengundang Bu May Sulistyoningsih untuk mengungkap fakta dan kebenaran bagaimana yang sebenarnya di balik lomba tari tersebut. Dan sekarang saya sedang berada bersama Bu May. Halo Bu May, selamat. Halo, Mbak Dinda. Iya betul, saya Mbak Anak Dinda. saya namanya Dinda juga. Oke. Bu May, ini kita pertama kali ketemu, kalau Bu May ingat, waktu saya liputan hari Jumat lalu, waktu tanggal lomba tari dilaksanakan waktu tanggal 20 Desember. Itu banyak sekali yang meliput. Betul Bu. Jadi, campur antara peserta, wartawan, panitia ya. Jadi mungkin saya yang mungkin nggak ingat karena mungkin bertemu pertama kali ya. Iya Bu, waktu itu kalau tidak salah suasananya sangat Ramai ya Bu ya. Tapi saya ada toh. ada. Maksud saya kan ini berarti terpatahkan yang mengatakan melarikan diri dan menghilang. Jadi Bu May hadir ya waktu Hadir. lomba Kerudungnya merah itu. Iya betul Bu, dengan Gede banget gambarnya. Iya. Nah Bu May, ini kan Bu May bisa dibilang cukup lama ya Bu ya, cukup lama tidak ingin tampil di media. Saya juga sempat mengkontak narahubung Bu May yang saya dapatkan dari Pak Arianto ya, orang Apikimdo. Nah kalau boleh tahu kenapa sih Bu May tiba-tiba ingin speak up gitu di media Bu? Kalau boleh tahu alasannya Bu? Iya, alasan yang utama sekali adalah ini sesuatu yang amazing bagi saya. Jadi belum pernah terjadi seperti ini dan tidak menyangka terjadi seperti ini. Saya butuh waktu untuk berpikir, mencerna, dan karena sekarang era IT, saya tidak mau sembarangan untuk merespon. Jadi kan pada saat itu setelah kejadian mulai tanggal 20 itu kan bertubi-tubi ya. Saya baca itu tadi, saya simpan. Cuman saya berpikir terus, berpikir, lalu saya mengingat-ingat, mereview apa yang terjadi. Yang terjadi itu sebetulnya jauh sebelum tanggal 20 ternyata. Artinya kalau kita mau runtutkan, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba. Mestinya kan gitu ya, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba. Nggak ada satu orang pun di Indonesia ini dengan posisi seperti saya. Saya dosen senior. Mau nama baik saya tercemarkan hanya dengan lomba tari yang gratis. Itu gratis, nggak bayar. 100 ribunya itu kan konsumsi. Dan mereka sudah memakan dan meminum yang menjadi haknya. Clear, impas. Semua lomba di TIK harus gratis. Mana ada dosen konyol seperti itu? Secara profesi, saya mempunyai profesi yang tidak memalukan. Saya dosen. Suami saya guru. Anak saya 3. Di luar semua. Jadi di sini saya hanya Semarang berdua sama suami saya. Anakku yang pertama ini untuk mereview ya. Artinya saya mau mereview alasan secara normatif. Apakah seorang May Sulistyoningsih itu akan mau menjadi penipu itu. Anak saya 3, yang 1 dia di Jakarta, dia kerja di PT Madani Talatah Nusantara, pertambangan batubara, alumni Teknik Geologi Undip, istrinya alumni Teknik Sipil Undip,
bekerja di Ciputra, Jakarta. Anak kedua saya itu tadi Dinda. Nah, dia PNS tapi resign karena mengikuti suaminya di Kemenq, pajak, lulusan dari STAN. Mereka sekarang tinggal di Jakarta. Anak saya yang ketiga, ini yang belum menikah, yang dua udah menikah. Itu Fania. Nah ini yang paling saya khawatirkan sebetulnya. Wah, karena yang dua orang itu ya modelnya tegar-tegar itu kayak emaknya itu ya. Ini Fania semester 7. Dia akan wisuda esket Maret. Nah, jadi saya pernah khawatir sama dia. No, gimana nih? Yo, nggak apa-apa, hadapi saja. Tapi memang anak saya semuanya aktivis, termasuk Fania aktivis di banyak kegiatan nasional maupun tingkat lokal. Nah, itu yang saya khawatirkan. Tapi ternyata anak-anak saya it's okay. Nah, lalu kemudian saya selain sebagai dosen, saya juga mempunyai beberapa bisnis. Saya tidak tahu bisnis saya nanti ada dampaknya apa tidak. Bisnis saya ada 3. Saya senang masak, maka saya mempunyai kuliner Hadifah. Dan saya tidak takut menyampaikan ini. Rezeki Allah yang mengatur. Dan hampir semua UMKM itu kebanyakan tahu tentang saya. Jadi saya di UMKM memang pemain. Masak bebek ayam dan sebagainya, tahu bakso seperti itu ya. Kemudian bisnis saya yang kedua itu saya suka wisata. Maka saya mempunyai wisata Hadifatur. Alhamdulillah enggak masalah. Baru saja ada telepon dari Palangkaraya mau ke Bangkok Pattaya beberapa hari untuk lebih dari 10 orang. Kemudian yang ketiga saya juga punya usaha properti. Ada kos-kosan di Tembalang Undip. Jalan dekat Olive Chicken itu namanya. Gondang Barat 3. Nah, itu tadi. Jadi sebetulnya dengan 35 peserta bayarnya gratis, 100 itu sudah habis untuk konsumsi karena judulnya konsumsi. Apa iya saya mau melarikan menghilang? Disebut menghilang, melarikan uang pendaftaran. Nggak ada. Hanya orang konyol yang akan berpikir seperti itu. Maka saya pada saat itu juga pada hari H saya tegak di depan. Jadi artinya dengan aktivitas saya yang padat menjadi dosen, menjadi pebisnis di 3 bidang, mengurus anak-anak saya, itu sebetulnya saya sudah padat. Tapi memang saya senang beraktivitas dan berorganisasi sejak SD. Nah, sehingga di UMKM pun juga banyak yang kenal dengan saya. Itu grup WA saya UMKM ada 50 lebih grup kali. Nah, kemudian kita mereview kembali kepada tadi yang ditanyakan Mbak Dinda, kenapa sampai seperti ini? Nah, ini hasil kontemplasi saya. Karena saya tidak tergesa-gesa menjawab, di era digital IT seperti ini, menurut hemat saya, mungkin saya pertimbangkan plus minusnya. Kalau aku saat itu menjawab, itu sebetulnya mungkin bagus ya. Kayaknya langsung tercounter gitu ya. Tapi di sisi yang lain saya khawatir. Iya kalau jawaban saya itu tepat. Kalau jawaban saya nanti menjerumuskan malah menjadi bumerang bagi saya menyerang pribadi orang dan sebagainya. Karena saya baru tahu undang-undang IT itu ternyata sudah ada perubahan gitu loh. Dan itu signifikan. Jadi meskipun dimuat di sampai 40 postingan, tapi ternyata tidak menyebut nama seseorang, dan yang mengunggah itu adalah berita Jateng, bukan yang bersangkutan, itu nggak kena. Paling-paling kita harus majunya ke Dewan Pers nanti, melaporkan berita Jateng ini, melaporkan Detik nih. Artinya saya kan sulit menjerat, itu baru saya ketahui. Dan saya sekarang jadi bersyukur, untuk waktu itu aku nggak emosi ya. Karena kalau orang emosi kan out of control ya. Saya menyebut nama misalnya, lalu saya mungkin unggah sendiri karena saya merasa punya teman, ini TikTok-nya aja gitu. Ternyata itu malah kena pasal. Tapi kalau yang mengunggah itu panjenengan itu sehari 100 unggahan baik-baik saja, so far so good itu ya. Nah, jadi 2 pertimbangannya itu. Kalau sekarang agak terlambat. Tapi mungkin saya jadi mempunyai banyak hal-hal yang menjadi, ini benang merahnya kemarin gitu, Begono begini-gini, nah itu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan saya menjawab pertanyaan Mbak Dinda. Kenapa tidak cukup
cepat saat itu. Bu, Banyak kalau boleh saya kilas balik nih Bu, waktu itu kan lomba tarinya kalau nggak salah Jumat 20 Desember ya Bu ya. Terus beberapa hari setelahnya itu kalau tidak salah di hari Seninnya saya meliput ke Pemprov Jateng Bu, karena waktu itu beberapa perwakilan peserta lomba tari dan Pak tanggal Arianto. berapa? 20? Hari Seninnya berarti Bu, sekitar tanggal 22 Desember. 23. Karena saya bazarnya 20, 21, 22. Festival SEC itu bazar 3 hari. Betul, hari Seninnya itu. Jadi perwakilan lomba tari dan Pak Arianto, Ketua DPD Apikimdo Jawa Tengah itu melapor ke Pemprov Jateng. Dan Pemprov Jateng itu pernyataannya kurang lebih seperti ini Bu. Surat izin kegiatan dari SEC itu masuknya tanggal 17 November, sedangkan acaranya tanggal 20 November. Jadi alasannya Pemprov Jateng adalah tidak cukup waktu gitu, karena harusnya kalau mau izin acara 1 tahun sebelumnya itu gimana tanggapan dari Bu Miss? Sebelum saya merespon ini, saya tadi belum menyampaikan ya, kenapa Arianto begitu semangat sekali untuk apa? Boleh nggak? Boleh Bu, mungkin nanti saja Bu, kita jawab yang suratnya dulu aja Bu, biar runtut aja. Oh iya, maksud saya untuk agar ada suatu proses pemahaman bahwa kejadian itu bukan tiba-tiba. Maksud saya begitu. Ya, jadi ini sangat penting sekali saya sampaikan. Itu bukan kejadian yang accident. On the spot terjadi seperti itu. No. Enggak. Jadi penjelasan saya akan menyampaikan bahwa ini sebetulnya sudah by design. Ya bolehlah ini asumsi, karena kan belum penyidik ya. Tapi boleh dong saya mempunyai apa yang saya sampaikan itu relevan sekali. Jadi kronologisnya begini. Saya mungkin agak cepat sedikit ya. SEC itu berdiri Oktober, 28 Oktober. Pada saat Oktober itu 2024. 2024. Jadi Oktober kita itu 28 Oktober berdiri, tanggal 20 Desember belum ada 2 bulan kita sudah event yang sifatnya besar. Tapi benar Bu Miss sebagai Ketua DPC Apikimdo Semarang ya? Iya, kan ada SK-nya. Itu tapi kan tadi. Pak Arianto tuh pernah mengatakan kalau Bu Mei ini membuat rekening. Ya nanti saya sampaikan. Ini termasuk bagian yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Jadi Pak Arianto menghubungi saya setelah dia melihat pada saat Pak Arianto datang ke saya itu posisi anggota WA di grup kami sudah 400 pada saat itu. Nah itu tentu menggiurkan bagi orang-orang yang suka organisasi, mempunyai anggota yang banyak, dan waktu saya mengumpulkan dalam waktu 2 minggu itu sudah 400. Kalau sekarang sekitar hampir 1000 karena ada 2 grup WA. Nah dia menghubungi saya, betul menghubungi saya. Bu Mei, kita omong-omong ya, gimana kalau SEC itu dengan Apikimdo kita gabungan? Oke, ke kantorku aja. Jadi pertemuan berikutnya memang di kantor saya, setelah lewat telepon. Saya menyampaikan, aku mau ngurus badan hukum. Sarai ini ternyata anggotanya banyak, aku mau bikin event dengan teman-teman, jadi harus berbadan hukum. Biar kita enak kalau mau bersurat kepada dinas. Lalu rasa nggak berbadan hukum, aku kan punya Apikimdo. Loh maksudnya piye? Apikimdoku Jateng ki ora jalan maksimal. Nah, nggak ada. Coba dicari, mana anggotanya Apikimdo Jateng? Nggak ada. Lalu, lah kan Apikimdo Jateng, Apikimdo Semarang udah tak lantai, ora jalan, nggak ada anggotanya, pengurusnya nggak jalan Semarang. Nah wes berarti nanti gimana ini caranya? Ya udah kita kawinkan aja. Berarti SEC nanti brandingnya Apikimdo Semarang, DPC. Muncullah SK. Jadi saya punya SK. Saya ketua DPC Apikimdo Semarang, tapi aku udah bilang, tapi karena ini aku sudah ada dulu, aku tidak dibawa Apikimdo dalam arti arsik, Apikimdo bisa ngatur saya. SEC sudah mandiri, kita sudah punya program, kita punya masa 400, Apikimdo kan enggak ada. Jadi, ayo kita sejajar aja. Jadi kalau kegiatan, saya tidak underbow dari Apikimdo. Karena aku sudah punya masa, aku punya organisasi yang sudah berdiri. Tergabung di SEC. SEC. Nah, kan dia datang setelah aku punya anggota 400 dan kita mau punya program untuk festival. Nah itu tadi dia setuju, oke ya sudah, berarti dalam kepengurusan SEC dia di bawah saya. Jadi di Apikimdo dia ketua DPD Jateng, di SEC dia wakil saya. Berarti gitu. Pak Arianto itu ada jabatan juga di ada SEC? wakil ketua. Lah kan dia nggak bisa di atas Okay. saya karena SEC punya saya, dia punya Apikimdo silakan. Lalu aku bilang, aku mau bikin surat nih ke dinas, kemudian sponsor-sponsor, termasuk sponsor tunggal kita kan BNI ya. Nah biasanya mereka itu maunya nanti itu rekeningnya harus berbadan hukum, karena biar tidak ada, kalau dari plat merah nggak bisa mengirim ke kita kalau kita nggak berbadan hukum. Misalnya seperti itu misalnya. Gimana ini, aku ngurus sendiri atau sekalian gabung? Ya udah gabung aja, kalau gabung aja berarti aku izin ya, aku mau bikin rekening Apikimdo DPC Kota Semarang. Jadi bukan rekeningnya Pak Ari. Pak Ari kan dia orang Jateng. Ini kan rekeningnya DPC Kota Semarang. Nah, nanti joint account saya dan bendara, Bu Reni dan saya.
Jadi itu rekening kami, bukan rekeningnya dia. Dan tujuannya itu untuk apa? Agar organisasi ini bisa berjalan. Clear. Berarti Pak Arianto itu mengatakan pada Bu Mei sudah setuju ya kalau Bu Sudah Mei setuju, dia menggunakan- tahu. Oh, sudah tahu. Iya, berarti. sudah tahu. Nah, kalau dia nggak setuju, dari awal kan dia tahu itu rekening yang kita pakai untuk sponsor, rekening yang dipakai untuk membayar lomba. Kan yang nggak bayar lomba tari, tapi lomba yang lain kan bayar. Karena tidak di TIK, di jalan. Yang nggak bayar itu yang di TIK. Tapi lomba yang lain K-pop, fashion show itu kan di jalan Menteri Superno. Itu bayar. Nah, rekening itu bayarnya di mana? Di rekening Apikindo. Apikindo. Lah dia kan baru keluar tanggal 30 November. Lah dia ngapain sebulan kok diam saja? Kalau yang soal Dia baru keluar tanggal 30 November. Selama ini dia tahu, sudah 1 bulan lebih rekeningnya pakai rekening Apikindo. Lalu kalau dia mengatakan itu menggunakan penggelapan, selama ini dia ngapain? Dia juga kemana-mana ada fotonya ke Dinas Perhubungan, ke Balai Kota, ke semuanya, ke TIK, semua ada fotonya dia dengan kita berlima. Jadi memang yang dia sampaikan itu playing victim itu tadi. Jadi dia merasa menjadi korban dan sebagainya. Saya belum melanjutkan yang tadi ya peristiwanya ya. Jadi karena berangkat dari dia keinginan punya massa yang banyak, maka dia itu masang G-form di grup kami. Bu Mei itu tolong digerakkan anggotanya dan ngisi G-form. G-form apa toh? Itu anggota Apikindo. Baru dia marah. Jadi ini anggotanya 700. Kenapa yang ngisi G-form cuma 5? Soalnya ternyata G-formmu ada ngunggah KTP. Kalau dengan UMKM Semarang jangan begitu. Aku bilang UMKM Semarang itu salah satu UMKM yang terbaik di Indonesia. Terbaik dalam hal kualitas. Mereka banyak punya halal, mereka banyak punya merek, termasuk aku merekku terdaftar Kemenkumham loh, Hadifa itu. Kemudian mereka itu punya PIRT, mereka itu punya dan sebagainya. Jadi mereka itu sadar hak dan kewajiban, sadar hukum. Caranya kalau di UMKM Semarang itu Apikindo berkarya dulu. Manfaatnya untuk mereka misalnya memfasilitasi halal, misalnya memfasilitasi ada seperti ini. Ini SEC berprestasi loh. Kita masuk dalam SEC itu SEC Pedurungan, kita masuk dalam nominasi Pertamina Awards untuk pendampingan, untuk mendapatkan hibah dari Pertamina Awards. Nah, itu yang kita berikan kepada mereka. Halal gratis, NIB gratis, ada info untuk hibah dari Pertamina Awards. Kita fasilitasi. Jadi setelah itu kalau aku giring mereka, ayo masuk ning Apikindo, mereka nanti mau. Jadi jangan sekarang, aku bilang gitu. Dia marah. Lalu berikutnya lagi dia marahnya yang kedua itu. Dia akan menjanjikan waktu kita rapat panitia ini selama awal November di TIK, di rumah saya, di gedung saya Tulus Harapan, dia selalu ngomong, Apikindo itu organisasi yang besar, kita bekerja sama dengan di Indonesia itu namanya Kadin. Kita itu kemarin DPP Jakarta berlomba golf. Duitnya banyak, sisa banyak hasil keuntungan lomba. Nah, berarti kita dapat kontribusi dong. Kita mau festival, jenengan kan ngajak kita bekerja sama, masa Apikindo nggak berkontribusi operasional. Ya wes, nanti kita akan memberikan, pokoknya kita memberikan. Itu dia sampaikan sampai 3 kali lebih di hadapan banyak orang, karena kan panitia-panitia. Nah, itu saya tagih. Beberapa kali lesan. Termasuk waktu kita jalan-jalan untuk roadshow ke Dishub, ke Balai Kota, kemana. Pak, itu kan 2 minggu lagi kita kegiatan. Gimana ini? Disegerakan aja biar gugur kewajibanmu, kan kuno janji mau beli kontribusi, terserah, aku nggak ngarani. Ya dia nggak suka. Lalu terakhir saya tagih di grup yang tertulis itu di grup panitia. Dia nggak jawab, nggak suka. Pak, berarti kan aslinya jenengan nggak niat beri toh. Udah kemarin Udine jangan ngomong seperti itu di hadapan teman-teman. PHP seperti itu nggak bagus. Orang itu yang dipercaya omongannya, aku ngono. Nah, dia nggak suka. Akhirnya terakhir saya keluar negeri, saya kan mandu wisata ke 3 negara. Saya keluar negeri 7 hari. Itu tanggal berapa Bu berarti yang keluar negeri? Aku lupa, mungkin 17 sampai 24 Oktober. Oktober. Oh. Nah, jadi kan sebelum November itu kejadiannya. Selama saya di luar negeri, saya bilang, Mbak Eti itu tim saya, jenengan tolong urus sponsor dan perizinan. Karena perizinan ini orangnya mundur, yang ngurus perizinan mundur gitu loh, karena dia pindah rumah. Orang lain, jadi bukan Arianto. Nah ternyata Mbak Eti cerita, sewaktu saya di luar negeri, Pak Arianto itu minta kepada Mbak Eti untuk Mbak Eti ngurus sponsor aja, perizinan biar saya. Nah karena Mbak Eti ngerti dia wakil ketua panitia dan wakil ketua SEC dan wakil ketua panitia, Mbak Eti nuruti, ya udah yang perizinan Pak Arianto, aku yang sponsor saja. Nah ternyata di saat dia mengambil alih dari Mbak Eti itu, ternyata dia membuat surat palsu ke DPRD. Kenapa saya bilang palsu? Sejak kita bargaining di kantor saya, kita combine, kita gabung, maka semua surat saya yang kaitannya ke dinas dan sponsor itu mesti logonya 2. Logo Apikindo dan logo SEC. Kan menunjukkan jati diri kita. Itu menunjukkan kesetaraan. SEC tidak di bawah Apikindo. Jadi logonya 2. Saya nggak mau logo SEC tenggelam. Karena kenapa loh? Aku waktu dia lamar, dia mau ngambil SEC menjadi Apikindo, kan aku sudah punya
pasukan sudah berdiri. Jadi logonya 2. Tapi aku menghargai dia. Nah, ternyata dia membuat surat palsu, dia membuat surat izin ke DPRD untuk parkir pada saat event 3 hari, itu pakainya logo APMIKindo semua, sekretariatnya APMIKindo, nomor WA APMIKindo. Itu saya ketahui belakangan. Nah, tanda tangan dia. Selama ini semua tanda tangan kan saya sebagai ketua panitia. Nah, tanda tangan dia dengan sekretarisnya Rustam itu. Nah, setelah saya pulang dari luar negeri, 3-7 hari itu saya tanya, Mbak Eti, saya tanya ke Mbak Eti, karena kan yang saya beri amanah untuk job desk perizinan Mbak Eti. Mbak Eti, ini kenapa surat dari wali kota kok nggak jadi-jadi? Katanya kan sudah cepet itu sebagainya. Oh, itu diambil alih oleh Pak diminta oleh Pak Arianto. Loh, kok bisa? Lalu bagaimana laporannya? Oh, Bu, ini masih di Pak Agung. Pak Agung itu Balai Kota. Kok masih di Pak Agung? Itu kan harusnya Pak Agung kemana gitu kan, disposisi misalnya. Nah, akhirnya setelah saya tahu itu belum selesai, saya hubungi Pak Agung. Mbak Eti tidak lapor ke saya, tapi aku minta nomornya Pak Agung, Balai Kota. Nah, Pak Agung, saya tanya, Pak Agung, maaf ini dari SEC. Bagaimana surat izin ke Wali Kota? Sudah sampai mana? Oh, sudah disposisi, Disperkim, Dinas Pemukiman, Pertamanan dan Permukiman. Di Balai Kota juga, Bu Nana. Lalu saya tanya Bu Nana, Bu, ini bagaimana? Oh, sudah, saya naikkan ke meja Bu Ita. Nah, akhirnya udah clear. Nah, saya sampaikan, ini saya tadi sudah komunikasi dengan Pak Agung, ternyata surat itu bukan berhenti di Pak Agung. Dikira Pak Arianto, Pak Agung itu terminal terakhir untuk info perizinan wali kota. Ternyata Pak Agung disposisi ke Disperkim. Kenapa? Karena yang kita pakai itu milik Disperkim kan, TIK itu. Nah, lalu Bu Nana lah yang mengunggah ke menaikkan surat itu ke meja Bu Ita. Nah, akhirnya saya sampaikan, kalau untuk surat tropi gubernur itu ya masuknya tanggal 17 ini kronologis November. Kenapa justru ini menjadi pemicunya tuh di situ. Pak Arianto sakit hati. Kenapa? Dia merasa dipermalukan karena saya kan seminggu nggak ada di Indonesia, dia ngurus nggak jadi-jadi, begitu saya pulang ke Indonesia malah sudah selesai beres, surat sudah naik ke atas. Jadi info itu, karena kan infonya dari Pak Arianto dia masih Pak Agung, itu info expired ternyata. Dia nggak tahu bahwa surat itu terakhir sudah di meja Bu Ita. Nah, saya menyampaikan surat itu sekarang sudah di meja Bu Ita karena kemarin di disposisi. Nah, dia sakit hati, dia merasa tersinggung, aku keluar. Itu tanggal 30 November. Nah, itu kronologisnya mulainya. Setelah tanggal 30 November, dia keluar sendiri. Kemudian, next, saya baru tahu, dia gerilya ternyata. Setelah tanggal 30 November, kan dia keluar dari grup. Dia sudah merasa sakit hati, dia ternyata menghubungi pihak TIK secara lisan, ini tolong izinnya TIK untuk SEC dibatalkan, lisan. Nah, jadi saya tahu itu tadi. Kemudian, dari situlah dia mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggerijingi. Lalu kemudian timnya dia, Pak Wasi Darono itu, PIC Tari, itu dengan anaknya Putri Hana itu, dia setiap kali rapat di grup ribut dan sebagainya, mengubah jadwal seenaknya. Tapi nanti belakangan baru kita lihat kriminalnya itu tadi, tapi nggak saya sampaikan sekarang. Itu kan nggak terkait langsung dengan Arianto masalahnya. Kita fokus pada Arianto. Jadi itulah kronologisnya kenapa Pak Arianto sejak awal dia by design, dia memang sudah ingin kegiatan SEC ini batal. Karena dia ingin minta batal, ternyata turun juga izin dari Jarum. Karena kalau TIK itu kan masalah pemegang lisensi untuk izin itu kan dari pihak Jarum Foundation. Sama seperti di depan Paragon itu kan ada signature itu kelihatannya gudang garam kalau nggak salah. Nah, ini Jarum, di situ dia minta untuk dibatalkan. Tapi nggak ada surat, nggak ditanggapi. Surat berjalan, tetap izin turun juga kepada kita. Nah, itulah kronologisnya. Lalu kembali kepada kejadian hari H. Nah, kejadian hari H itu betul-betul saya tidak pergi, tidak kemana-mana. Di situ saya langsung memberikan 2 opsi. Itu TikToknya ada. Ya saya beruntung juga itu. Ada wartawan yang banyak meliput. Opsi yang saya tawarkan kan 2. Mbak Dinda mungkin masih ingat. Nomor 1 adalah opsi siapa yang mau lanjut karena di sana ada juri. Betul, juri ada. Nanti kita siapkan sound system. Piala akan kita siapkan. Pokoknya hadiah kita siapkan. Mau cuman yang lomba 4 grup tetap saya adakan. Sampai malam saya adakan karena itu tanggung jawab kami. Yang ngacung banyak Mbak Dinda. Tapi kemudian yang ngacung itu, ya Mbak Dinda kan melihat kredit waktu itu, diancam-ancam oleh peserta yang dia sudah kesal. Nanti kalau sampai ada yang lomba, awas. Tidak lomba satu, tidak lomba semua. Tapi itu yang kondisinya tidak ada piala gubernur di sana, Bu. Itu gimana? Nah, justru itu nanti mau kami sampaikan juga. Jadi kita sudah mempunyai semacam solusi itu tadi sebetulnya. Ini kaitannya nanti dengan rapat yang bukan tanggal 20, yang bukan tanggal 23, rapat tanggal 20 itu juga. Jadi saya mau menyampaikan,
di tribun saat itu, tribun TIK, saya langsung memberikan keputusan 2. Siapa yang mau nari, yang ngacung banyak, tapi kemudian mereka diserang dengan orang-orang yang nggak mau nari, tidak lomba semua. Jadi mereka itu nggak fair, mereka itu menghakimi, mereka itu mengintimidasi, dan mereka itu memaksa orang untuk mengikuti kehendaknya dia. Padahal saya berikan opsi yang mau menari silakan nari, 3 kelompok juga nggak apa-apa. Yang tidak bisa nari karena sudah capek, karena sudah pulang, saya berikan kompensasi. Tapi di tribun saya belum menyebut jumlahnya. Saya akan berikan kompensasi. Nah, sekarang saya izin, saya tak ke gubernuran dulu. Karena di sana sudah ada Bu Woro dari pihak, saya tapi belum tahu namanya Bu Woro, tahunya belakangan. Di sana sudah ada pihak gubernuran yang memediasi, dan di sana sudah ada perwakilan panjenengan. Saya tak menemui mereka. Silakan dipikirkan. Nanti setelah selesai, ada yang lomba nari, kita langsung lomba nari. Ada yang minta kompensasi. Tunggu saya di sini. Nah, akhirnya saya dengan Mbak Eti ke gubernuran lantai 11. Di situ sudah ada daftar hadir dan sebagainya. Nah, daftar hadirnya ada sekitar 9 kalau nggak salah itu tadi, tanda tangan semua mereka. Nah, akhirnya Bu Woro menanyakan. Nah, ini sudah mulai masuk materi yang sangat penting. Ini setelah tadi menyampaikan tim tari, menyampaikan unek-uneknya, silakan sekarang timnya SEC. Nah, Mbak Eti dulu. Saya dulu ya Bu ya. Nah, Mbak Eti menyampaikan. Mbak Eti itu sebenarnya mau menyampaikan kronologis. Tapi ternyata dikat sama Bu Woro. Nah, kronologis itu yang penting kaitannya dengan pertanyaan Mbak Dinda yang terakhir tadi. Nggak usah. Lalu saya, ya sudah Bu Mei aja. Ya udah, saya menjawab. Bu, saya nggak mau panjang-panjang Bu. Repot. Saya sudah membuat keputusan di tribun, sekarang saya ulang lagi keputusan saya. Sama persis, cuma akan hanya menambah jumlahnya. Keputusan saya Ibu, Bu Woro, 1, yang mau lomba silakan lomba. Yang tidak, berarti kompensasi. Kan tadi saya bilang 35 grup. Itu jumlahnya 178. Kenapa jumlahnya 178? Satu grup ada yang 3 orang, yang paling banyak satu grup 8 orang. Paling banyak 8 orang. Jadi tidak 500 seperti ada postingan yang menyebut 500 penari itu ditipu, tapi 178. Saya bilang, menari ini gratis. 100.000 untuk konsumsi, dan itu sudah dimakan. Sudah clear, sudah fix untuk urusan 100.000. Maka saya berikan kompensasi kepada setiap peserta nari, bukan grup Mbak, setiap anak yang menari 250. Jadi kalau anggota grupnya 8 dapat 2 juta, kalau anggota grupnya 4 dapat 1 juta. Nah, akhirnya mereka rembukan. Ini gimana? Ya wes, setuju. Nah, sudah tuh setuju. Bu Mei, malam ini, ya iyalah sekarang malam ini juga gak apa-apa, mana nomor rekeningnya, tapi aku tanda tangan dulu dong. Aku bilang. Bu Woro keluar dengan stafnya, ngetik berita acara bahwa pada forum ini dihadiri oleh sekian orang bla bla bla, termasuk JJ itu tadi menyetujui untuk mestinya yang diketik begitu, untuk kompensasi setiap penari diganti 250. Saya itu menyanggupi 250 per orang itu tanpa melihat saya itu sudah salah, memang benar-benar saya salah apa tidak. Saya nggak boleh begitu. Yang saya pikirkan waktu itu, biar kejadian ini tenang, terhandle, yang mau nari tetap menari, yang tidak menari ada kompensasi. Mereka tidak dirugikan. Kelompok yang menyetujui kompensasi itu berapa kelompok, Bu? Di situ kan yang hadir, daftar hadirnya ada sekitar 6 atau 7, kan mereka perwakilan. Saya nggak tahu juga kenapa mereka hanya 6 atau 7. Kenapa tidak 35 orang datang semua? Iya betul. Itu kan pelatih pemilik sanggar. Nah, kelihatannya disinilah mulai bermain. Begitu mereka sudah setuju, saya tuh dengan teman-teman yang ada di situ, teman-teman pelatih yang sudah menyetujui kok lama sekali ya 1 jam lebih, cuman ngetik kayak gitu 1 halaman berita acara untuk ukuran orang dinas kan ya cepet gitu ya. Saya sampai gelisah kenapa lama sekali itu. Nah ternyata di luar itu terjadi sesuatu hal yang aku nggak tahu. Di luar itu kelihatannya ada Arianto. Padahal Arianto menyatakan dia buat deklarasi. Saya sejak keluar tanggal 1 Desember tidak lagi ikut campur dengan SEC. Lah, tidak ikut campur kenapa dia di situ? Dia ditelepon sama teman-temannya, di situ ada Wasi, PIC. Dan Wasi itu betul-betul mengecewakan saya. Dia itu PIC tari. MC-nya Putri Hana itu anaknya. Dia PIC, fashion show dan berkebaya. 2 orang itu panitia SEC, tapi dia pada saat kredit itu tidak menenangkan, tapi malah ayo kita ke gubernuran. Itu provokatornya PIC kami. Wasi dengan Putri Hana itu tadi. Seharusnya kan tugas mereka itu satu. PIC kan tugasnya membuat brosur, mencari peserta, mencari juri, membuat anggaran, menyiapkan piala, menyiapkan tempat lomba. Lomba kami 7 loh. Line dance, K-pop, senam,
mewarnai. Yang 6 itu sukses semua. Kenapa yang 1 itu tidak sukses ya? Di situ ada campur tangan Arianto bekerjasama dengan itu tadi. Sehingga mereka itu memprovokasi untuk ayo ke sana. Kenapa tidak ditenangkan? Itu banyak saksinya. Nah, kita kembali ke forum. Kita kembali ke forum tadi, tempat kita pertemuan. Nah, di situ sudah setuju, ternyata begitu. Bu, kenapa lama sekali? Waktu Bu Woro masuk, Bu, kenapa lama sekali? Saya belum ngeh kalau terjadi sesuatu, terjadi masuk angin istilahnya anggota DPR. Ternyata si rambut panjang Fendi, kalau Arianto nggak masuk, Fendi masuk, duduk. Saya nggak setuju kesepakatan. Saya maunya kasus ini jalan terus karena kami sudah mempunyai jalan. Mas Fendi yang sanggar itu ya? Iya, Fendi seperti dia tidak perwakilan, dia di daftar hadir nggak ada, dia tiba-tiba masuk, orang asing. Maksud saya gini, secara legal dia tidak berhak bersuara, apalagi dia membuat keputusan sepihak. Karena kenapa saya bilang keputusan sepihak? Loh, itu forum ada Bu Woro. Apa Bu Woro nggak ada fungsinya? Apa Bu Woro itu cuma lelembut hantu saja? Dia nggak menghargai dinas dalam hari ini. Nah, jadi di sini Fendi itu tiba-tiba masuk, dia sudah komunikasi mesti dengan Wasi dan dengan Arianto di luar bangunan ini. Saya tidak setuju. Saya maunya lanjut karena saya sudah mempunyai jalan. Jalan di bawah tanda petik berarti dia difasilitasi untuk lapor itu tadi. Nah, itu yang saya maksudkan. Tidak komitmen, tidak jujur, fitnah. Tidak kompeten. Dia keluar-keluar di media massa itu pada saat hari H panitia nggak ada. Hilang. Saya tunggu 6 hari. Kelihatannya gitu terakhir. Saya tunggu 6 hari nggak ada konfirmasi. Gimana? Wong saya pada hari H saja sudah membuat keputusan kok. Itu konfirmasi saya keputusan itu tadi. Dan ternyata kenapa semua pemilik sanggar termasuk Gendis setuju di situ. Dan tiba-tiba dia masuk. Siapa dia? Memang dia pemilik sanggar. Tapi kenapa enggak dia sejak awal kok tidak hadir di situ? Dan yang perlu Mbak Dinda ketahui, 2 orang PIC saya itu sama sekali tidak mau memberikan data peserta tari siapa namanya, nomor HP-nya siapa, sanggar apa. Pak Wasi, dia menyembunyikan data itu dari saya. Nggak pernah mau. Lalu anaknya, Putri Hana, saya nggak tahu peserta fashion show siapa. Untungnya acaranya sukses, tapi sampai sekarang saya nggak punya data. Apa ada suatu kepanitiaan, saya sebagai ketua, sekretaris saya nggak punya data peserta lomba, peserta HWA-nya apa. Karena terjadi penyimpangan-penyimpangan yang memang mereka harus sembunyikan. Bu, berarti kan Pak Arianto ini sama Iya. Mas Fendi ini kan melaporkan Ibu Iya, ya secara terpisah di betul. Polda ya. Itu kan alasannya karena ada penipuan lomba tropi gubernur. Nah, itu belum saya singgung kan? Iya, yang Nah, pertanyaan saya Bu, mau yang menyampaikan. Itulah kekeliruan Bu Woro. Saya menunggu Bu Woro dengan gentle minta maaf. Ada surat Pemprov ya, Pemprov Jateng. Pemprov, Bu Woro temanku banyak, tapi kan bukan Pemprov. Nah, Bu Woro itu tidak teliti sebagai seorang yang mewakili lembaga dalam hal ini, harusnya dia mempunyai ketelitian. Karena ini fatal. Statement Bu Woro yang menyatakan tidak ada izin itu termasuk kompor dan itu termasuk bahan bakar gas yang membuat ini tak terkendali. Kami itu sudah bersurat tanggal 11 November 2024. November, ada bukti tanda terimanya. Sudah kami sampaikan ke ahli hukum kami. Tanggal 11 November tanda tangan TU Gubernuran. Suratnya isinya, karena itu masih tanggal 11 November, permohonan piala. Tapi nggak 60 juga kali. Kita tuh punya banyak piala dari Oppo, dari Smartfriend, dari McDonald. Jadi kita nggak serakah-serakah juga. Kita minta dengan baik-baik. Tapi jawabannya apa? Ini dijawab ya. Kita nggak ada budget. Oh ya sudah, kalau gitu gimana ya? Kita disposisi. Kemana Ibu disposisinya? Entah Bu atau Pak Dinkop Jateng. Pertanyaan saya, kalau aku minta sumbangan ke Mbak Dinda merasa di kantongnya nggak ada uang, udah disposisilah ke sekretaris saya, Mas Budi. Berarti Mbak Dinda menolak saya nggak? Saat Mbak Dinda mendisposisikan kepada Mas Budi sebagai sekretarisnya. Menolak nggak saat itu? Enggak kan? Kalau menolak ya menolak aja. Nggak ada uang Mbak, selesai. Tapi Berarti itu alasan kenapa suratnya bisa masuk ke Dinkop ya Bu ya? Nah, iya, karena disposisi. Dari Bu Woro sendiri berarti. Logika, kita bicara logika normatif. Kalau seseorang dinas itu mendisposisikan, sama seperti Pak Agung mendisposisikan kepada Disperkim. Pak Agung tadi, surat izin wali kota. Dari Pak Agung, Pak, gimana suratnya? Wis tak kok ning Bu Nana, Disperkim. Saya telepon Disperkim. Di mana? Udah sampai di mejanya Ibu. Artinya kan berjalan. Nah, kenapa kita ke Dinkop itu disposisi petunjuk dari gubernuran. Berarti gubernur tidak menolak kita.
Cuman dia punya alasan kenapa mendisposisikan, nggak ada budget untuk beli piala. Udah, lalu Mbak Eti ke Dinkop. Di Dinkop disposisi. Berarti kan Dinkop merasa ini limpahan, bukan kita yang menghadap Dinkop, tapi kita diutus, diminta oleh gubernuran untuk menghadap Dinkop. Disposisi judulnya. Apa disposisi itu tidak ada harganya? Menurut saya. Kita kalau bicara legal formal, setiap saya mendapat disposisi dari rektor, dari dekan saya, ya itu berarti merupakan perintah kepada saya. Ya sama, berarti ini disposisi itu perintah kepada koperasi untuk melayani kami. Ternyata mereka nggak ada budget. Ya sudah, kalau nggak ada budget nggak apa-apa. Karena lombanya kan beberapa hari lagi, kita minta izin penyematan ya Pak. Kita nanti pialanya beli di Johar. Tapi minta penyematan Ada atas nama suratnya. trofi gubernur gitu. Iya, penyematan. Nah akhirnya, ya wes, kalau gitu kembali ke gubernur. Nah, muncullah surat 17 Desember. Jadi surat 17 Desember itu bukan surat minta piala. Kan minta pialanya wes 11 Desember. Dia udah bilang kalau nggak punya budget, lalu kita didisposisi ke Dinkop. Nah, lalu kemudian dari Dinkop tahu bahwa kita hanya minta penyematan, ya wes yang minta penyematan mesti ya entok tuh ya. Nah, gitu loh. Oh, Dinkop jawabannya seperti itu. Iya toh. Kayak memberi kepastian ya. Iyalah, nanti kok itu aja minta ke gubernuran. Ya mesti entok. Lah kan kita nggak minta duit. Kan pialanya kita bikin sendiri. Kita minta izin penyematan untuk digrafir itu loh, Mbak. Grafir piala kan cepet. Beli di Johar, digrafir piala gubernur. Wes, sehari selesai. Jadi waktu 17, 18, 19, 20 itu waktunya 4 hari itu cukup. Kalau untuk hanya grafir piala itu. Nah itu, disitulah terjadi yang saya sampaikan. Itu blundernya itu adalah pada Buworo yang menyampaikan tanggal 17 surat pertama kali masuk. Surat kita itu tanggal 11 November, yang 17 Desember isinya bukan minta piala, tapi minta izin penyematan. Dan kita itu mempunyai piala yang setara dengan gubernur, yaitu kita dapat piala banyak dari Dispora Parjateng, Jalan Ki Mangunsarkoro untuk lomba senam. Lalu kita punya, artinya kan kalau Dispora Parjateng saja memberikan kita piala banyak untuk lomba senam, pakai logika normatif. Dia levelnya Jawa Tengah loh, Dispora Parjateng Ki Mangunsarkoro. Dia kasih kita piala kok. Kenapa hanya senam? Lah dia kan dinas olahraga. Maksud dia kasih lomba berkebaya, nanti jadi menyimpang. Itulah logika-logika yang saya pakai bahwa dari dari gubernuran memberikan disposisi kepada Dinkop, lalu Dinkop tahu bahwa dia juga nggak punya budget, dan dia tahu bahwa kita hanya minta izin penyematan, Dinkop menyampaikan, Mbak kirim surat aja ke gubernuran, nanti akan diizinkan. Misalnya, itu yang menjadi dasar. Kalaupun misal ya, ini misal, ternyata pada hari ternyata libur ini, Johar libur semua, bagian grafir libur semua. Ya berarti pialanya nggak bisa hari itu, tapi kan kalau kita sudah jelas seperti itu kita diizinkan dengan rekomendasi dari Dinkop, itu kan berarti kita bisa bikin sertifikat, juara 1 piala gubernur pakai sertifikat. Nanti pialanya mungkin seminggu lagi jadi kita sampaikan. Gitu. Tapi kan komen dari teknis kan? Secara teknis. Ya, Tapi betul. kan komen dari warganet nih gini, Bu. Ini kan otomatis bisa dibilang kalau SEC sebenarnya belum dapat ACC atau approve dari gubernur untuk mencantumkan namanya, Ya, Bu. kalau nggak approve kan ngapain dia disposisi. Tapi kenapa bisa menyelenggarakan rencana lomba mencatut nama gubernur dulu itu, Bu, sebelum mendapatkan ACC, Bu, dari Pemprov sendiri, Bu? Itu gimana, Bu? Gini, jadi lomba kita kan lomba tingkat Jawa Tengah. Itu tadi. Tanggal 11 kan kita sudah, itu 11 awal loh itu. 11 November. November kan berarti. awal toh. Ya kita sudah menyampaikan. Jadi kita berasumsi lomba kita itu tidak ada sarannya. Kemudian lomba yang sifatnya mengangkat budaya. Kita berpikir itu budaya lokal. Kemudian kita sudah sampai pada, kita sudah memprediksi kok. Paling Desember juga nggak punya duit. Semua dinas itu nggak punya uang gitu loh. Nanti kita sudah siap untuk hanya penyematan saja. Jadi kita tetap pakai piala yang kita beli sendiri. Nah, berdasarkan asumsi normatif itu, dan ternyata kita didisposisikan ke Dinkop ke sana, dan ternyata kita juga dapat piala dari Dispora Parjateng, kan memang nggak masalah itu tadi. Tapi yang jelas kalimatnya Buworo kan tidak. Kalimatnya Buworo kan surat yang pertama kali datang tanggal 17 Desember. 17 Nah, itulah Desember. starting point yang membuat opini keliru itu, opini menjadi terbentuk. Saya tidak berniat menggugat Buworo atau sepertinya, nggak ada kepentingan saya. Saya juga tidak berniat membuat hal itu menjadi semakin keruh. Saya hanya ingin Buworo klarifikasi saja, selesai. Gitu loh, seperti yang saya klarifikasi, saya punya bukti kok. Jadi selesai, Buworo nggak usah takut, aku nggak akan menggugat, nggak akan mengapa-apakan, nggak, karena kami akan terus bekerja sama dinas berikutnya, itu tadi. Tapi waktu pasca statement Pemprov Buworo itu kan statement tanggal 23 Desember ya kepada media ya, Bu ya. Itu Bu Mei ada upaya untuk menghubungi Buworo sendiri nggak, atau pihak Pemprov, Bu, untuk klarifikasi atau dan yang lain, Bu? Itu saat-saat yang kredit. Jadi saya pada saat itu berpikir gini, kalau saya langsung berhubungan dengan Pemprov, kemudian dalam posisi yang suasana yang tidak nyaman, Buworo sendiri mungkin juga aku nggak tahu, mungkin dia mungkin kepalanya pusing juga pada saat itu dalam kondisi yang
dia mesti nggak nyaman menemui saya. Buktinya apa? Saya WA Bu Woro. Bu, saya mohon izin saya minta 2 hal. 1, saya minta daftar hadir peserta rapat yang ada saya juga tanda tangan, Mbak Eti juga tanda tangan. 2, saya minta resum. Itu padahal permintaan saya itu setelah agak turun. Maksudnya nggak langsung seketika, seminggu setelah itu. Kedua saya minta resum hasil rapat yang kesepakatan dengan saya waktu itu. Nggak apa-apa, resum itu nggak dijalankan nggak apa-apa. Kan endingnya kan Fandi batalke endingnya. Tapi kan ada resum toh. Maksudnya ada resum. Masuk ya rapat di lembaga pemerintahan sepenting itu, segenting itu, tidak ada resum. Dan nanti kalau Bu Woro ditanya pimpinannya bagaimana coba? Jawabannya apa? Saya dikirimi daftar hadir tapi yang nggak ada tanda tangan saya. Padahal aku bilang yang ada tanda tangan saya itu. Jadi tidak sesuai permintaan saya. Padahal ada. Yang kedua, nggak ada resum Bu Mei. Bu Mei bikin resum sendiri. Apa itu berarti dalam melihat seperti itu kan aku sudah selesai. Nggak bisa. Bu Woro dalam kapasitas yang dia nggak bisa untuk bersikap netral dan sebagainya. Nggak ada resum Bu. Nggak percaya saya. Oke. Selevel gubernur, rapat sepenting itu, sekrusial itu, di mana-mana menjadi trending topik, ternyata nggak ada resum. Bu Mei bikin resum sendiri. That's point. Itu WA-nya ada. Nah, oke. Bu Mei, soal lain nih Bu Mei. Kan waktu saya ketemu sama Pak Arianto nih di gubernuran juga. Pak Arianto tuh kan bilang kalau acara waktu itu bukan hanya lomba tari ya, tapi itu ada sejenis festival bazar gitu ya, bazar kuliner bazar gitu. Di jalan itu. Iya, betul. Nah, Pak Arianto bilang banyak pedagang di sana yang ikut di sana mengeluhkan kalau rugi besar. Pendapat dari Bu Mei seperti apa? Gini. Sebagai seorang pengelola atau panitia bazar. Kami bukan EO, kami kan SEC ya, tapi kami menghandle ini sendiri. Jadi bukan EO, maka kewajiban tupoksi kalau Mbak Dinda atau siapapun menjadi pengelola suatu event, festival, yang dimana festival itu ada bazarnya. 1, kewajiban Mbak Dinda dan panitia untuk membuat kegiatan lomba. Kewajiban panitia untuk mendatangkan massa. Itu tadi, karena dengan lomba-lomba ada massa. Itu, kemudian memposting itu di grup-grup, di sosmed misalnya. Nah, kemudian kejadian itu kan terjadi pada hari pertama, Jumat. Sabtu, Minggu. Jumat malam hujan deras. Jam 8 malam itu hujan deras. Untungnya Sabtu malam itu terang benderang. Itu kan kita K-pop itu, meriah sekali waktu itu. Ternyata kok ada, itu yang menyampaikan seperti itu di grup juga ada, 1-2. Tapi jangan heran, orang yang lain punya aku laris kok, ada tuh di grup bazar. Punya aku laris kok, entek kok, alhamdulillah dan sebagainya. Selalu 2 sisi. Jadi memang yang namanya orang bisnis itu rezeki tergantung sama Allah. Bazarnya sama, kenapa ada yang laris, ada yang berjang alhamdulillah, kenapa ada yang mengeluh. Dan banyak beberapa orang itu WA ke saya, Mbak Mei, bazar lagi kapan? Tidak hanya saya, Mbak Eti, Mbak Putri, mereka tanya, Mbak Mei, bazar lagi kapan? Aku lalu iseng, kira kapok? Enggak. Kan kita udah kenal Mbak Mei. Mereka itu ingin bazar lagi kapan? Saya dikejar-kejar untuk bazar lagi. Sampai saya ditanya, Mbak, jadi ini ngone Februari ini besok pernah bazar ya? Di mana tuh Gajah Mada Plaza atau apa? Atau di Kota Lama? Enggak tahu saya, belum tahu. Dan Mbak Mei lagi kapan? Tanya. Itu ada. Dan bazar itu kan laris tergantung produknya. Lah kalau dia produknya pada saat musim hujan seperti ini, dia produknya itu misalnya minuman es, ya mestinya ya mungkin kurang bagus ya. Tapi kalau dia bakso mungkin laris. Yang lain habis kok. Bakso habis, makanan habis. Jadi dari 90 peserta bazar kita, ada mungkin 10, 15 tidak laris. Tapi mayoritas yang lain laris. Nggak bisa kan berarti kita menyalahkan pada panitianya. Kita sudah melaksanakan kewajiban seorang penyelenggara event itu, 1, mempunyai kegiatan. Sehingga massa itu datang, lalu ada massa yang datang dan sebagainya. Kemudian mereka bazar dengan nyaman, punya tenda-tendanya gede-gede, dilindungi, tidak ada kejadian kriminal. Jadi kita tuh melibatkan penjaga stand 3 hari itu, baik dari staf DPRD yang kita minta izin. Akhirnya kami perbarui loh, goro-goro suratnya si Arianto itu kan palsu. Palsu saya sebut palsu karena nggak ada logo SEC, logonya Apikindo, alamatnya kantornya sekretariat Apikindo, nomornya dia. Itu kita bikin lagi. Kenapa bikin lagi? Ini lucu sekali Mbak Dinda. Saya sampai ketawa, ini ketoknya memang Gusti Allah itu ya ikut campur tangan. Kenapa? Dia itu ternyata nggak bisa menghubungi nomor di surat palsu yang di
Arianto. Jadi sebetulnya surat DPRD untuk izin parkir itu sudah akan diberikan jawabannya awal November. Nah, waktu Mbak Eti ke sana menanyakan, kok suratku izin parkir di DPRD kok teko-teko, padahal kita setelah mau bazar, nanti parkirnya kita di mana? Kan nggak ada parkir karena dipakai tenda semua. Kalau di DPRD kan parkirnya banyak. Loh Mbak, kun itu yang mau izin 20 sampai 25. Iya, coba. Bukan SEC kok. Loh, kok bukan SEC? Yang 20 sampai 22 itu SEC. Suratnya itu Apmikindo, nggak ada SEC-nya. Jadi bantah-bantahan akhirnya gini, wes Pak, mana suratnya? Ini surat saya. Surat saya ke BNI kayak gini, ada Apmikindo, ada SEC. Ini semua surat ke dinas-dinas, logonya 2. Mbak diambil sama dia. Pak foto, ada fotonya. Ini loh Mbak, Apmikindo. Loh, yang tanda tangan Arianto. Nggak bisa Pak, yang tanda tangan semua ketua panitia. Jadi itu nggak sengajanya karena nomor HP-nya Arianto itu dihubungi sama pihak DPRD, nggak pernah diangkat. Akhirnya surat itu digeledakke, dianggap nggak serius. Nah begitu Mbak Eti datang dengan surat ini, Pak ini aja Mbak Eti. Dia menjawab, ya sudah tak gawe sebentar, langsung jadi diberikan izin. Jadi itulah yang dimaksudkan, artinya kalau saya mengatakan bahwa penggagalan ini by design, ada unsur sudah dirancang sejak awal, itu menurut saya dari bukti-bukti yang saya sampaikan, ya itu tidak keliru. Kenapa dia mengambil alih izin? Ternyata dia mau memasukkan surat atas nama Apmikindo sampai yang sana, tapi ternyata dia dihubungi nggak bisa itu nomor HP-nya kenapa? Kalau dia dihubungi bisa, mesti yang dapat surat jawaban dia, bukan SEC. Dan kita berarti waktu kita masuk ke parkiran DPRD pasti ditolak, karena mereka kan merasa kan yang bersurat kepada saya bukan SEC, yang tanda tangan bukan Bu Mei, tapi Arianto. Kan mesti kita ditolak, dianggap nggak punya izin. Nah, dia sudah secara matang memikirkan hal itu. Kenapa kok perizinan diminta dia? Dikudeta dari etik karena dia mau memasukkan surat itu. Jadi kredit juga. Kalau itu sampai surat itu diizinkan adalah Apmikindo, bukan kami, bukan SEC, mesti kredit toh. Kami nggak bisa menggunakan gedung DPRD itu untuk parkir tempat mobil-mobil peserta ataupun mobil-mobil tenan-tenan kami. Gitu tadi. Ini kan Pak Arianto sama Mas Fendi Sanggartari ini Nah, mereka melaporkan ini. Melaporkan Bu Mei ya ke Betul. Polda ya. Dan saya waktu itu juga ada di Polda. Iya. Laporan pertama ditolak loh. Laporan pertama itu Pak Arianto kan pencatutan ditolak karena tidak ada bukti. Jadi laporan pertama dia yang lapor Pak Arianto, pencatutan Laporan Apmikindo. pertama berarti hari Senin itu ya langsung ya dari Jumat Polda. kayaknya kalau nggak salah. Nah itu ditolak. Tapi laporan yang Pendi kan judulnya beda. Judulnya adalah penipuan itu Penipuan tadi. Iya tadi. betul. Kalau langkah dari Bu Mei selanjutnya ini bersama dengan kuasa hukum akan balik melaporkan atau seperti apa? Kalau balik melaporkan mungkin yang akan dilaporkan. Jadi mungkin sebelum saya menjawab, mungkin yang menjawab itu nanti biar Pak Lukman sebagai kuasa hukum kami. Tapi mungkin saya akan menyampaikan bahwa tentang disebut kebohongan itu kalau kita lihat kronologisnya bahwa ini sudah ada rencana-rencana jahat. Maka rencana jahat ini berjalan sehingga seharusnya selesai di panggung dengan 2 opsi, seharusnya selesai di ruang sidang Buworo dengan 2 opsi, dengan rupiah yang jelas, dan dengan disetujui oleh semua peserta yang hadir. Mereka setuju kan berarti nggak ada masalah. Tetapi kemudian ini digagalkan oleh Fendi dan Arianto. Berarti siapa yang memfitnah, siapa yang menipu, dan siapa yang merugikan peserta tari? Bukan saya. Oh Bu, kalau uang pendaftarannya 100.000 itu itu udah uang konsumsi. dibalikin, berarti Itu tidak dibalikin ya Bu ya? Udah mereka makan toh. Berarti tidak Kan ada judulnya refund ya Bu konsumsi. ya? Oh enggak, saya hanya menegaskan Bu, berarti Betul. tidak ada refund. Yang kami ke beri peserta kompensasi loh itu. 2 juta loh malahan. Tapi sudah membayarkan kompensasi. Loh dia juga, nggak Bu? mau kok. Oh berarti belum membayarkan Belum, sama dan sekali itu ya, sudah Bu ya? gugur. Tapi Gugur yang saya sebut Mas Fendi itu mau membuat peserta kecewa. Karena saya yakin peserta itu nggak semuanya tahu bahwa ada kompensasi 250 orang per anak. Kalau mereka tahu mungkin mereka memilih itu. Karena mereka ternyata itu nggak ada yang luar kota. Semarang semua, Banyumanik, Semarang semua. Tapi data itu bukan dari WASI. Kan aku udah bilang, WASI maupun Putri tidak memberikan data sampai sekarang. Kan penggelapan data. Karena kan ini panitia kami. Kita yang menyelenggarakan. Kenapa kita nggak diberi data peserta sampai sekarang? Nah, karena ada pasal-pasal yang nanti akan saya punya banyak bukti dari laporan-laporan dan speak up dari peserta fashion show. Gitu tadi. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan ini, kita fokus kepada Arianto saja. Bu, tapi saya mau konfirmasi Bu, ini berarti Bu Mei posisinya sebagai SEC belum ada mengembalikan uang sama sekali ke peserta dan kompensasi. Apa yang harus kami kembalikan? Berarti belum memberi kompensasi ya Bu? Karena uangnya sudah dimakan. Sudah diminum. Mau pendaftaran itu ya 100.000 itu konsumsi. ya? Konsumsi. Jangan pendaftaran domba, ya toh. Konsumsi. Lalu untuk itu uang yang tadi kompensasi. Sekarang pertanyaannya, atas dasar apa saya harus memberikan kompensasi? Kan mereka nggak mau. Mereka nggak kirim uang nomor rekening kepada saya. Gimana saya mau transfer?
Kalau alasan dari pesertanya sih karena mekanisme kompensasi itu belum jelas dari mereka. Loh, Kalau mereka jawaban minta dari malam Bumi itu gimana? kan? Mereka kan minta tanggal 20 malam. Ya tak kirim tuh ya. Sekarang kan m-banking. Mereka aku udah bilang ada peserta, Bu Mei tapi malam ini ya. Oh iyalah, mana nomor rekeningnya? Tapi aku mau tanda tangan dulu di atas meterai termasuk panjenengan. Nggak ada yang namanya saya kirim jenengan itu sampai 60 juta sementara jenengan nggak mau tanda tangan. Baru aku setelah kasih kompensasi jenengan teriak-teriak gimana? Jadi Mekanismenya ya berarti harus ada berita acara, tanda tangan saya sebagai pemberi kompensasi, tanda tangan mereka semua sebagai penerima kompensasi dan perwakilan. Kan saya menghargai perwakilan. Ngapain juga mereka 35 orang nggak masuk semua? Oh tempatnya cukup kok. Nah itu perwakilan itu saya yakin kalau mereka yang lain tahu itu ya ada kompensasi apalagi yang grupnya pesertanya 5, 6, 7, 8. Oh itu kan menurut saya berarti memanusiakan, menghargai mereka dan saya sudah minta maaf dengan tulus. Di Tribun saya minta maaf, di situ juga saya minta maaf tanpa saya merunut dulu kronologis yang tadi saya ceritakan tentang Arianto yang sakit hati dengan saya karena merasa tidak dihargai mungkin. berarti syarat dari kompensasi 250.000 per peserta itu berarti mereka Sudah jelas kemarin. berarti mereka dilarang untuk melapor lagi atau mengungkit kasusnya lebih lanjut berarti. Bu? Artinya kompensasi apa berarti? Kalau seseorang misalnya panjenengan memberikan kompensasi, memberikan uang tuh misalnya, tapi kemudian setelah jenengan memberikan kompensasi, jenengan tetap digugat, dianggap penipuan. Mau nggak Mbak Dinda? Oke. Berarti intinya dengan kesepakatan itu tadi, Iya. Bu Mei Dan saya memberikan kompensasi tidak sedikit loh Mbak, 250.000 per orang. per orang. Kan ada yang 8 orang. Berarti berapa? 2 juta kan? Dan mereka gratis kan, nggak bayar. Tapi kalau untuk keluhan-keluhan peserta tari, Bu, ini kan mereka sudah latihan dari sebulan Iya, lalu, betul. kostum dan yang lain. Kalau menurut Bu Mei, Nah pemberian sekarang 250 pertanyaannya itu gimana, begini, Bu? kejadian batal itu kronologis yang saya sampaikan itu saya sengaja atau karena ada campur tangan orang yang sudah sejak awal mau membuat huru hara. Kalau PIC yang tidak melaksanakan pekerjaan. Loh PIC loh, saya bisa menuntut wasi loh. Karena dia PIC, tapi kenapa dia malah ayo kita ke gubernuran aja melapor. Loh sekarang kalau Mbak Dinda punya PIC seperti saya, Mbak Dinda ketua panitia. 7 lomba Mbak Dinda. Kalau semua tanggung jawab di ketua, lah apa gunanya saya bikin PIC? Apa gunanya seorang presiden mempunyai menteri? Menteri itu kan pembantu presiden. Ya dia harus bisa bertanggung jawab terhadap urusan di kementeriannya. Sama, PIC itu tanggung jawabnya tadi. Lah kalau Mbak Dinda jadi ketua panitia, saya jadi PIC yang jenengan, tiba-tiba aku memprovokasi peserta saya, lalu kemudian saya jatuhkan kesalahan di Mbak Dinda semua. Yang nggak ada gunanya jenengan menjadikan saya sebagai PIC yang berarti harusnya. yang memang harus bertanggung jawab dari kasus ini dalam kacamata Bu Mei itu PIC lomba PIC, tari sendiri. lomba tari. Bu. Ya, Bu- betul. Yang Bu kedua, sendiri. Bu Woro harus bertanggung jawab terhadap resum. Ya, karena ini masalah penting, resum. Dan perwakilan yang ada tanda tangannya, namanya, itu juga harus bertanggung jawab dan komitmen terhadap ucapannya pada hasil rapat. Nah sekarang misalnya rapat DPR, orangnya seperti model itu semua. Rapatnya hasil seperti ini, tiba-tiba ada masuk angin, ada orang yang BCI, dan sebagainya. Akhirnya mereka batal. Apa yang bisa dipercaya dari suatu forum itu? Ini forum terhormat loh. Forum di mana itu berlangsung di lantai 11 kantor gubernuran dengan dikoordinator, didampingi oleh seorang kesra, Bu Woro, yang itu menghasilkan suatu kesepakatan yang menurut saya win-win solution, bagus, saling menghargai. Setelah itu kita bincang-bincang seperti rumah tangga biasa aja. Bu Mei rumahnya di mana? Lamongan Indah. Oh aku ya deket ya, berarti aku sedang mulia. Karena kita sudah clear. Mereka sudah bisa menerima, ya sudah Bu Mei kan ini kesalahan kan ya. Bu Mei nggak inginkan, kita bisa menerima. Dan Bu Mei sudah memberikan kompensasi, kesediaan memberikan kompensasi menurut kami, ya itu sudah itikat baik. Dan Bu Mei nanti sudah minta maaf baik di tribun maupun di hadapan Bu Woro. Kita bicara baik-baik sebelum Fendi masuk. Begitu Fendi masuk, toksik itu. Sebelumnya dia. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Jadi kalau pertanyaan Mbak Dinda tadi, berarti maksudnya kompensasi, setelah diberi kompensasi, Bu Mei nggak mau mereka melaporkan. Ya, maka saya balik saja. Coba kalau Mbak Dinda jadi saya. Mbak Dinda sudah mengeluarkan date sekian 60 juta, karena 250 kali 178 misalnya, kemudian Mbak Dinda digugat juga, dituduh menuduh, dituduh menggelapkan, dituduh penipuan, dituduh melarikan diri. Mau Mbak Dinda? Kita normatif saja. Ya toh. Lah kalau dicaci maki seperti itu, ya sudah toh. Hak mereka untuk kompensasi jadi hilang kan. Mereka sudah menghancurkan nama baik seseorang dan pembunuhan karakter ini. Dan di sini terjadi kompleks penyebabnya. Dari sejak awal si Arianto keluar
per tanggal 30 November dia mulai bergerilya ke TIK, minta itu dibatalkan, lalu dia membuat surat palsu ke DPRD yang kemudian bisa kita susuli, ketahuannya karena bersih tegang Mbak Etik dengan TU-nya, nggak ada SEC-nya, loh itu SEC Pak, ini loh suratnya ke BNI, ke wali kota, ke sini, akhirnya dibukalah, lah ini suratnya, nah ini surat palsu Pak, tidak ada SEC, tidak ada tanda tangan ketua panitia. Nah dengan kejadian kronologi seperti itu, dan itu belum hari H. Kan kalau kita bicara surat DPRD izin parkir kan berarti belum hari H. Lalu kemudian pada hari H WASI tidak melaksanakan tugas. Semua PIC saya yang lain H-1 itu on the spot, ngecek sound systemnya piye, karpetnya bagaimana dan sebagainya. Itu indikasi apa PIC? Lalu kenapa saya sampai sekarang sekretaris saya, bendahara saya nggak ada yang memegang peserta tari itu namanya siapa, WA-nya mana, peserta fashion show siapa saja, peserta berkebaya siapa aja. Tiga bidang itu yang di-handle oleh Pak Wasi dengan Mbak Hana itu tadi. Jadi kalau mengatakan bahwa ini penggelapan, ini penipuan, ini kebohongan, di mana? Maka silakan nanti penyidik kita berargumentasi. Speak by data. Speak by data. Kita berargumentasi. Dan saya menyampaikan, saya menggelapkan apa? 0 rupiah kok. 100.000 sudah mereka makan. Nggak ada yang saya gelapkan di sini. Malah saya punya etikat baik, yaitu kompensasi. Yang seharusnya mereka terima. Harusnya pada saat itu loh. Sebelum huru-hara. Lah kalau mereka setelah huru-hara lalu ya sudah Bu Mei, kompensasinya jalankan saja. Nah, aku jadi pikir Anda waras. Bu, kalau menjawab tuduhan dari Pak Arianto kalau Bu Mei ini bukan kali pertama terlibat kasus ini Bu. Ada Pak Arianto waktu itu menyebutkan ada kasus koperasi dan juga kasus penipuan kandang ayam itu gimana? Koperasi, ketuanya bukan saya. Ketuanya teman USM, dosen USM. Mbak Jenny. Bendaharanya dosen UGRIS. Saya pengawas. Kalau koperasi kan bagian teknis kan setahu saya kan pengurus harian, ketua ke bawah. Saya cuma pengawas saja. Nah, kalau pengawas kan memang secara teknis mana ada yang namanya pengawas itu ikut campur. Kita bicara secara organisasi. Ketua adalah Bu Jenny, dosen USM. Tapi itu sebetulnya itu bukan ranahnya Arianto. Arianto bisa diangkat pencemaran nama baik. Dia tidak dalam kapasitas untuk bisa menyampaikan hal itu tadi misalnya. Jadi semacam itu. Kemudian untuk yang kandang itu memang iya dan itu sudah lama. Sudah sejak setahun yang lalu saya nggak dipanggil lagi. Tidak dipanggil. Berarti laporan dari polisi sudah berhenti. Sudah selesai. Sejak sebelum puasa. Aku masih ingat kok puasa 2004. Aku bilang sama penyidiknya, Pak, besok kan puasa. Bapak panggil saya pas puasa atau sebelum puasa atau sudah puasa biar saya kan kalau liburan lebaran itu menyiapkan diri. Oh, ora usah. Poso-poso. Engko ya ana panggilan tak WA untuk datang. Ya karena dia sudah megang semua kan. Rekening saya 5 rekening BNI, BCA, rekening koran dari sampai 5 tahun. Enggak ada sama sekali penyimpangan keuangan. Kan mereka akan berbicara dari itu tadi. Sampai setahun, berarti sekarang sudah mau puasa lagi nih. Berarti kasusnya memang tidak diangkat lagi ya, Bu? Enggak ada panggilan. Tidak sudah. ada panggilan dari polisi. Enggak ada panggilan. Nah, kalau ada panggilan, aku orang yang taat hukum, Mbak. Karena apa? Loh, keluarga saya, keluarga baik-baik, suamiku guru, saya dosen. Makanya saya sangat mengapresiasi rektor saya, Bu Suci. UGRIS. Waktu Bu Suci konfirmasi, beliau mengatakan secara normatif. Bu Mei dosen kami, dosen tetap, dia banyak riset, penelitian, kemudian melakukan pekerjaannya dengan baik. Gitu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan UGRIS. Ya sudah selesai. Sampai sekarang saya belum dipanggil. Kalau dipanggil saya datang. Sampai sekarang belum dipanggil UGRIS? Enggak. Jadi kalau dipanggil saya datang untuk menyampaikan fakta-fakta. Tapi karena nggak dipanggil, saya juga nggak sowan ke beliau karena kan mengganggu pekerjaan beliau. Tapi ada teguran dari Bu Suci sekiranya, Bu? Dipanggil juga enggak, apalagi teguran. Teguran berarti tidak ada? Nggak ada, karena memang kita profesional ya. Loh, masalah dosen kalau dia memang salah kan nanti dihukum. Selesai. Kan ada polisi. Mereka tidak harus mengambil alih pekerjaan polisi kan misalnya. Gitu. Misalnya. Oke, jadi Bu Mei semacam kan, itulah kira-kira. Clear ya? Clear, yang kaitannya dengan kandang. Bu Mei kan sudah menyampaikan fakta-fakta yang bahkan belum ada ditulis oleh media lain ya Bu ya. Ini baru kali pertama Bu Mei speak up banyak nih di sini. Mungkin satu pertanyaan penutup terakhir Bu. Kira-kira dari kasus ini kan Bu Mei juga akan menggandeng kuasa hukum untuk melaporkan yang bersangkutan, dan harapan Bu Mei sendiri seperti apa sih Bu? Untuk mungkin untuk membalikan nama baik atau yang lain? Iya, saya tuh bukan orang yang serakah ya, memanfaatkan kesempatan. Wah, ini saya minta ganti rugi, wah sekian miliar. Enggak lah. Kalau ganti rugi itu bagi saya ya uang yang menyakitkan. Mana ada orang yang mau ganti rugi sekian miliar dengan menyakitkan seperti ini? Enggak. Jadi saya yang profesional saja.
nama baik saya yang hancur, kembalikan nama baik saya. Mintalah maaf. Mintalah maaf. Minta maaf dari Pak pihak Ya, Arianto dan dia Pak kan Fendi. sosmed. Oke. Ya berarti kan balik ke sosmed toh. Nah, kemudian ganti rugilah penari. Karena seharusnya mereka kan mendapatkan haknya. Tolong itu, penari itu, tim tari, meskipun Fendi mengkhianat dan dia, ya kan dia bohong. Dia bohong menyebut, sudah 6 hari, Bu Mei saya tunggu tidak konfirmasi. Konfirmasi saya itu tanggal 20, hari H itu juga kok, saat itu juga. Jadi saya sangat ingin satu, nama baik saya itu harus dikembalikan. Saya bukan penjahat, saya bukan koruptor, saya bukan kriminal. Saya itu korban konspirasi. Entah itu disengaja atau tidak, mereka itu apakah tidak tahu dampak yang ditimbulkan. Saya itu punya grup nasional loh. Kan saya tuh narasumber hak kekayaan intelektual, saya narasumber UMKM, halal, merek. Saya narasumber nasional, juga narasumber Bapeda Jateng. Bisa bayangkan kan bagaimana perasaan yang mengundang saya ceramah kemana-mana, bagaimana perasaan Bapeda Jateng saya sebagai narasumbernya, itu baru segi itu. Lalu bagaimana anak saya, bagaimana UPGRIS, lembaga saya. Jadi saya mohon sekali permintaan maaf dari Arianto ini dan kroni-kroninya, kemudian mereka mengembalikan hak-hak orang yang seharusnya. Orang yang seharusnya saya belum sampaikan sekarang ini, karena ada yang memang harus dikembalikan. Ada yang harus dikembalikan, tidak ke saya, ke orangnya. Karena ada peristiwa pemaksaan, pemerasan, penggelapan. Dikembalikan kepada yang bersangkutan, bukan saya. Untuk penari, mohon hak penari diberikan. Itu saja. Selesai. Saya nggak akan menuntut dia dan sebagainya. Buat apa? Arianto sudah tua. Dia punya istri, punya anak. Ya, jadi saya juga nggak ada manfaatnya. Apa untungnya memenjarakan seorang Arianto misalnya? Kecuali kalau dia nggak melaksanakan yang tadi saya minta. Nggak ada untungnya bagi saya. Jadi Arianto bukan urusan saya. Dia bukan apa-apa saya. Nggak ada untung dan manfaatnya. Jadi cuma nama baik saya dikembalikan. Berikan hak-hak penari yang sudah sebetulnya diterima mereka tanggal 20. Kan berarti sebetulnya mereka menerima tanggal 20. Gara-gara Arianto dan Fendi menyebabkan mereka tidak mendapatkan haknya. Tolong itu diberikan haknya. Untuk saya 0 rupiah. Saya nggak butuh uangnya dia. Permintaan maaf itu. Baik, Bu Mei, terima kasih banyak ya Bu Mei sudah berbincang dengan saya di podcast Berita Jateng TV. Baik, Sobat Berita Jateng TV, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bu Mei Sulistioningsi. Sampai jumpa di podcast Berita Jateng TV selanjutnya.